bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat sehingga kalimat itu menjadi efektif. Baik kosakata baku maupun kalimat efektif semuanya harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Di mana kita ketahui ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan dulu bukunya, anak-anak. Buku modulnya. Buku modul disiapkan, alat tulisnya disiapkan. Halaman 95 hingga halaman 97 kita bahas hari ini ya. Oke, sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita pertama adalah materinya adalah kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nanti yang kedua, apa itu kalimat efektif. Sebenarnya ini sudah disinggung Ustazah di tema 1 dulu ya. Nah, apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang bentuknya sesuai pedoman ejaan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Digunakan pada situasi resmi. Jadi kosakata baku biasanya digunakan pada situasi resmi, seperti membaca pidato, pembelajaran seperti hari ini ya. Terus kemudian dalam menulis, kalau menulis seperti menulis surat resmi, misalnya kamu tidak masuk sekolah, nah itu kalau kamu nulis surat itu berarti suratnya surat resmi. Atau ketika melamar pekerjaan, nah itu namanya menulis surat resmi. Kosakatanya yang dipakai harus kosakata baku. Nah, apa itu kosakata tidak baku? Kosakata tidak baku adalah kata-kata yang dipengaruhi oleh bahasa daerah setempat dan bentuknya tidak sesuai dengan pedoman ejaan dalam KBBI. Nah, biasanya kosakata ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam situasi tidak resmi, seperti percakapan dengan teman, atau seperti kita misalnya dalam bermain drama itu ya, itu masuk ke dalamnya. Oke, nah apa sih ciri-ciri kosakata baku itu? Nah ini ciri-cirinya ya, tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Jadi kosakata itu tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Yang kedua, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Apa maksudnya? Tidak mempunyai arti ganda ya. Yang ketiga, bentuknya tidak mudah berubah. Jadi bentuk kata itu tidak mudah berubah. Yang keempat, penggunaannya dalam kalimat resmi ya atau kalimat efektif. Nah, mengapa ada kosakata tidak baku? Nah, ini penyebabnya ya. Kesalahan satu, kesalahan penulisan. Ketika menulis salah penulisannya, tidak melihat KBBI ya. Kemudian kesalahan dalam pengucapan, ketika mengucapkannya salah seperti Ustazah tadi ya, mengucapkan kosakata baku keliru berkali-kali ya. Nah, itu kesalahan dalam pengucapan. Kemudian kesalahan dalam penyusunan kalimat. Ketika menyusun kalimat menggunakan kosakata baku itu salah. Maka menjadi penyebab terjadinya kosakata yang tidak baku. Nah, anak-anak, informasi yang terdapat dalam suatu teks yang kita pelajari ini ya, atau yang nanti kita buat, misalnya kita disuruh Ustazah, kamu disuruh Ustazah untuk membuat satu tulisan, ya, karangan, maka sebaiknya menggunakan kosakata baku. Kalau misalnya kosakata baku terpaksa digunakan atau ditulis, maka ada tandanya, ada caranya dengan menggaris miring ya, digaris miring atau ditulis miring atau dikasih tanda petik. Biasanya kosakata baku yang menunjukkan tidak baku itu dikasih garis kalau ditik itu bentuknya miring. Kalau ditulis itu kadang dikasih tanda petik. Nah, ini contohnya anak-anak ya. Contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ini akan kalian temui anak-anak di kelas atas nanti. Materi ini akan selalu ada ya.
penulisan ini kosakata baku dan tidak baku. Contoh jenderal. Itu jenderal itu kosakata bakunya ya, yang tidak baku jenderal ya. November itu baku, yang tidak baku November ya. November tidak baku, yang baku November. Serofit itu baku, tidak bakunya seropit. Nah, itu tidak baku. Nah, ini biasanya oh ini salah ketik ya Nana. Nasehat itu seharusnya nasihat ya. Nasehat itu baku, yang tidak baku nasihat. Itu sudah belum diganti ya ketikannya afwan ya Nana ya. Seharusnya itu nasihat itu nasihat. Peduli itu ada ya di buku ya, bisa kamu lihat. Di buku ini saya carikan kosakata yang tidak ada di buku. Di buku ada peduli. Peduli itu tidak baku anak-anak. Yang baku adalah peduli. Ya, oke. Lanjut ya. Saksama itu baku. Tidak yang Nah, saksama itu baku, yang tidak baku seksama. Tadi bukan tapi a seharusnya ya nulisnya. Nah, ini sering kita gunakan. Modern. Nah, modern pakai itu tidak baku. Yang baku adalah tidak pakai modern, modern ya, begitu. Jadwal, yang baku adalah jadwal pakai b, bukan jadwal. Autentik. Nah, autentik itu baku, otentik tidak baku, ya. Ini otentik itu asli maksudnya, autentik itu asli. Next. Nah, itu ya contoh-contoh kata baku dan tidak baku. Oke, sebelum kita ke kalimat efektif, tolong kamu buka halaman 95, Nana. Bukunya halaman 95 dibuka. Bukunya halaman 95 dibuka. Sudah dibuka? Oke. Nah, di situ ada contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ada contohnya, ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan kosakata ini dalam sebuah kalimat? Nah, akan kita bahas itu. Ya, kita bahas. Apakah kalimat efektif itu? Nah, kita sekarang bahas tentang kalimat efektif, ya. Kita bahas tentang kalimat efektif. Apa kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Artinya kalimat efektif itu bisa diterima atau bisa dimengerti orang lain ya. Kemudian kalimat efektif setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, kalimat itu mempunyai jabatan anak-anak ya, mempunyai jabatan. Paling sedikit itu jabatannya adalah subjek predikat. Kalau dalam bahasa Jawa jejer waseso itu ya. Nah, kemudian kalimat efektif tidak ditulis secara berlebihan, maksudnya tidak berlebihan maksudnya ada kemubadiran. Contohnya begini, para siswa-siswa. Nah, kata-kata kosakata para siswa-siswa itu tidak baku. Mengapa? Para itu sudah menunjukkan banyak. Siswa-siswa juga menunjukkan banyak. Kalau ditulis semuanya para siswa-siswa, ini ada namanya tidak efektif, berlebihan, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu komunikatif. Maksudnya apa komunikatif? Komunikatif itu bisa dimengerti orang lain kalimatnya, ya. Tapi tetap menggunakan kosakata baku bisa dimengerti. Kemudian logis, logis itu masuk akal, ya. Nanti sudah ada contoh satu-satu. Logis itu masuk akal. Kemudian terdiri dari subjek dan predikat. Kecuali untuk kalimat panggilan atau kalimat perintah seperti begini. Seperti Ustazah manggil ya, misalnya manggil Rahmi. Nah, hanya satu ya. Satu kata, tapi itu sudah merupakan kalimat. Nah, itu namanya terdiri dari satu subjek, tapi itu khusus untuk panggilan atau dalam percakapan. Misalnya pergi. Nah, itu kalimat, tapi masuk dalam percakapan, bukan dalam suatu rangkaian kalimat ya. Nah, kemudian tidak ambigu.
Apa maksudnya tidak ambigu? Tidak bermakna ganda, tidak mempunyai makna ganda. Nanti saya ini sudah terangkan ya. Hemat, hemat ya. Apa hemat ya? Tadi tidak berlebihan kata-katanya ya. Kemudian sesuai EYD, ini kuncinya ya. Harus sesuai EYD. Nah, sekarang ini contohnya ya. Contohnya yang komunikatif ya, yang komunikatif. Adik makanan itu tidak komunikatif. Kenapa? Kita tidak mengerti artinya apa. Ini terdiri dari subjek predikat ya. Adik subjek, makanan predikat ya, terdiri dari subjek predikat, terdiri dari dua jabatan. Tapi tidak komunikatif. Kenapa? Adik makanan. Apa maksudnya adik makanan? Nah, tidak komunikatif. Yang komunikatif apa? Adik makan. Nah, ini baru bisa dimengerti. Oh iya, maknanya adik sedang makan atau adik menunjukkan adik melakukan kegiatan makan. Beda dengan adik makanan. Ini apa maksudnya? Maksud adik itu makanan. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikatif. Oke, sekarang yang logis ya. Coba perhatikan contoh logis anak-anak ya. Perhatikan. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Coba perhatikan baik-baik. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Ini mempunyai makna seperti ini. Yang pengunjung yang bawa jaket itu dititipkan, bukan jaketnya, tapi pengunjung yang bawa jaket dititipkan tempat penitipan. Nah, ini kan tidak logis. Masa pengunjung dititipkan di tempat penitipan? Nah, yang logis bagaimana? Yang logis seperti ini. Jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, ini yang logis ya. Jadi yang dititipkan adalah jaketnya, bukan pengunjungnya. Oke, next lanjut. Nah, sekarang yang tidak ambigu atau bermakna ganda. Coba perhatikan contohnya. Motor Pak Imam, ya motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Ini maknanya apa? Maknanya adalah Pak Imam yang sudah tua yang diperbaiki, bukan motornya. Masa Pak Imam sudah tua harus diperbaiki? Nah, ini yang mana pernyataannya? Pak Imamnya apa motornya yang diperbaiki? Nah, ini namanya ambigu, bermakna ganda ya. Ini bingung ya, motornya apa Pak Imamnya yang harus diperbaiki ya? Nah, ini namanya ambigu atau bermakna ganda. Yang betul bagaimana yang efektif? Yang efektif contohnya motor tua Pak Imam itu harus segera diperbaiki. Jadi yang diperbaiki adalah motornya, bukan Pak Imamnya. Yang tua bukan pakai motornya. Nah, ya ini jadi tidak ambigu kalau begini. Jadi yang tua itu motornya, bukan Pak Imamnya. Kalau yang tadi motor apa Pak Imamnya yang sudah tua ya. Nah, ini namanya bermakna ganda atau ambigu. Next. Nah, smart atau tidak berlebihan. Contohnya, Adi memakai baju warna merah. Kok berlebihan Ustazah? Iya, merah kan sudah menunjukkan warna. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Merah kan sudah menunjukkan warna, maka cukup ditulis Adi memakai baju merah. Sudah cukup kan maknanya bahwa yang bajunya yang berwarna merah, bukan adinya. Dan warna, kata warna di sini mubadir ya, atau berlebihan. Next. Yang sesuai EYD sekarang, sesuai EYD. Jadi kita perhatikan, yang tadi ya, ada ke tanggal bulan November ya, kita perbaiki ya. Kita memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Ini tidak efektif dan salah kalimat ini. Di mana kosakatanya salah? Untuk yang pertama kita itu sudah benar ya. Awal kalimat huruf besar, benar. Memperingati Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu merupakan salah satu di dalam KBBI itu pakai huruf besar karena menerangkan tentang
hari nasional. Nah, karena hari nasional, maka Hari Pahlawan ditulis besar. Hanya besar, P-nya besar. Nah, kemudian tanggal 10 November. Novembernya sudah benar. Novembernya benar apa salah? Masih salah, tidak baku ya. Yang baku adalah Novembernya huruf besar N-nya, kemudian P-nya diganti F ya. November, terus ada kata tanda titik. Nah, ini yang dimaksud kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah kita memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Kosakata huruf besar, kemudian kosakata bulan itu dipakai di dalam penggunaan kalimat efektif. Next. Oke anak-anak, sebelum kita membahas soal di dalam buku modul, kalian harus tetap semangat belajar ya. Semangatnya yang ikhlas, belajarnya yang ikhlas. Supaya apa? Supaya mendapat ilmu yang barokah ya. Ilmu yang barokah itu ilmu yang nanti bisa kamu pakai sampai kalian nanti meninggal dunia. Itu namanya ilmu yang barokah ya. Dan pahalanya mengalir kemana-mana, ke orang tua, ke guru, ke diri kalian sendiri, kepada orang lain ya. Nah, kita bagaimana supaya bisa mendapatkan ilmu barokah? Maka sering belajar dengan semangat, ikhlas, kemudian selalu bersyukur. Oke anak-anak, sekarang sini cukup itu. Coba aja. Sekarang disiapkan bukunya. Ya. Oke, bukunya disiapkan. Halaman 95. Halaman 95 dibuka ya, halaman 95. Oke, halaman 95 dibuka sudah, Nana? Sudah ya, Ustazah bimbing untuk pengerjaannya. Dengan harapan mengurangi beban tugas kalian, kemudian membantu orang tua, ya, asal kalian benar-benar dengarkan Ustazah, mengikuti. Oke ya? Ustazah mulai di sini, nanti sudah terangkan Ustazah tentang apa itu kalimat efektif dan apa itu kalimat tidak efektif. Apa itu kosakata baku dan apa itu kosakata tidak baku. Nah, coba sekarang latihan 1 dilihat, latihan 1 anak-anak. Latihan satunya dilihat. Ya, coba dilihat ya latihan satunya. Mengidentifikasi kosakata baku dalam kalimat efektif. Sudah dilihat? Oke. Nah, ini latihan 1. Perintahnya adalah lingkarilah kosakata baku dalam tabel berikut. Oke, sekarang saya tunjuk ya. Sekarang yang saya tunjuk, dibuka mic-nya ya. Dari yang laki-laki dulu. Roy, dibuka mic-nya Roy. Roy 3A ya? Muhammad taruh ini ya. Ustazah mau tanya Roy sama kamu Roy. Roy 3A. Bisa dibuka mic-nya? Oke, Roy 3A bisa dengar Ustazah Roy 3A. Roy 3A dibuka mic-nya. Oke, Roy. Ustazah tanya sama Roy ya. Coba dilihat halaman 96, Roy. Oke, Roy. Dilihat. Nah, itu lingkarilah kosakata baku dalam tabel berikut. Coba dilihat bukunya. Halaman berapa? Halaman berapa? Oh, enggak dengar. 96. Halaman berapa? 35 apa 36? Halaman 36. 95. 96. Nah, Oke. lingkarilah kosakata baku dalam tabel berikut. Coba dilihat. Yang pertama, urutan yang pertama, izin, oren yang mana izin itu? Izin apa izin? Yang mana yang baku? Izin Apa izin?
Izin. Pakai J atau pakai Z? Izin. Salah, Hasim salah. Izin. Z izin. Pakai izin. Pakai satu saja izin. Jawabannya. Z apa pakai J? Gimana caranya untuk mengetahui betul tidaknya? Caranya adalah buka kamus, betul tidaknya dibuka kamusnya. Kalau nggak punya kamus dibuka WA-nya ya yang apa? Yang Muhammad K. itu ajari kalian mencarinya. Apa itu Muhammad K? Muhammad K. Itu adalah pakai apa Nana? Pakai Z ya, bukan pakai J. Izin. Pakai Z. Izin. Jadi izin kalau Bukan izin tapi izin. Ya. izin. Yang bagus. Sekarang siapa yang kesempatan? Ayo, boleh lihat di kamus di Google, boleh lihat yang mana yang apa? Itu tag yang 3B siapa ya 3B ya? Asim, Yasim, Yasim. Praktik apa? Yang mana yang dilingkari Sim? Orange. Yang I apa E? Sim? Yang I apa? Orang Ustazah. Dilingkari. Orangnya Ustazah. Oren. Itu maksud saya praktik. Praktik. Praktekan. Orangnya apa? Orangnya. Yang praktik itu Orangnya. Ustazah halaman berapa? halaman 96 nah. Orangnya apa? Orangnya. Yang bagus orangnya bukan orangnya ya. Yang bagus itu orangnya. Bukan orangnya. Orangnya. Ya, orangnya. Halaman 96 sayang. Sekarang 3C. Hari Kamis ulangan bahasa Arab. Ijang. Kira ulangan lah kok. 3C. Orangnya apa orangnya? Orangnya. Orangnya. Sharing Orangnya. Bukan orangnya. Orangnya. Bukan orangnya loh. Oke, sekarang yang 3C ya. 3C. Nesa, ayo Nesa. Nesa Praktikan. enggak, yang seberang itu sudah. Yang apa seberang? Seberang apa seberang? Seberang apa seberang? Ayo. Seberang lah. Seberang bukan seberang. Ya. Seberang. Ya. Kemudian aktif apa aktif Bu? Apa 3D Adeva? Adeva? Berang atau seberang aktif? Yang mana yang pakai siapa? Pakai Berang atau seberang? Pakai F ya, pakai F. Aktif. berang atau seberang? Apa aktif? Pakai apa? Pakai
pakai F. Aktif pakai F. Oke. Kita ulangi lagi. Yang baku ya izin. Dilingkari izin. Ya, itu baku. Kemudian oranye. Oranye. Ya. Oranye itu baku. Kemudian praktik. Handal. Bukan Anda tapi handal. Kemudian seberang. Bukan seberang tapi seberang. Aktif pakai V ya. Bukan F. Pakai V. Sandal. Oke, sudah. Sandal tuh sandal. Handal bukan andal. Handal. Pakai H. Sandal. Itu yang mana? Apa di Sandal. Oh, bukan sendal sayang. Sekarang Kenapa praktekkan? Loh, praktik sayang. Andal apa? Andal. Handal. Oke, kita lanjut. Oh, sadar diri. Apa nak? Sandal. Kok sandal sih? Saya ulangi lagi untuk kata handal. Bisa tinggal. Tutup iku. Oke. Oke, anak-anak dilihat itu handal sama andal. Sudah dilihat? Nah, yang betul itu andal, bukan handal ya. Andal. Di dalam kalimat penuh itu mengandalkan, bukan menghandalkan ya. Mengandalkan, diandalkan ya. Sudah dilihat? Nah, ini sama Ustazah di lingkar-lingkar ini ya. Sudah diperiksa? Oh, iya. Tak bahas ini. Buka. Oke, anak coba dilihat ini ya. Udah? Sekarang ada yang perlu diberi Ustazah. Ya. Ada kata aktif di situ, kata baku aktif ya. Aktif. Sudah tahu aktif? Nah, aktif kalau aktivitas itu pakai V ya, pakai V. Tapi kalau aktif saja nggak pakai A, nggak pakai vitas, itu pakai F. Ya, saya ulangi lagi. Kalau aktif pakai kata sifat aktivitas itu pakai V. Tapi kalau hanya aktif saja, maka tulisannya pakai F. Buka lagi. Oke, dilihat tadi. Nah, jadi ini ada kata aktif dan aktif. Yang betul adalah aktif, karena ini kata dasarnya aja. Tapi kalau menjadi aktivitas, maka F-nya berubah menjadi V. Ya, karena apa?
Di contoh kalian di halaman 65 itu bukan aktif tapi aktivitas. Kalau aktivitas yang betul pakai V. Kalau aktif saja pakai F. Ya, paham anak-anak? Saya ulangi lagi. Kalau pakai kata imbuhan A, aktivitas itu berupa suatu kegiatan itu pakai V. Ya, aktivitas pakai V bukan pakai F. Tapi kalau hanya berupa kata sifat seperti aktif itu pakai F. Ya, yang betul pakai F bukan V. Oke, sudah dibetulkan? Ya, oke, kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Lingkarilah kosakata tidak baku dalam kalimat efektif berikut. Setelah itu perbaikilah penulisan kalimat tersebut. Nah, sebagai warga negara, seharusnya kita ikut mengupayakan bendera dengan khidmat. Nah, khidmat dilingkari ya. Khidmat itu tidak baku. Yang baku apa? Yang baku? Khidmat tidak baku dilingkari dulu. Sudah? Oke, kita cari kata tidak bakunya, kata bakunya khidmat. Khidmat apa? Kata bakunya khidmat apa? Nah, khidmat kata bakunya adalah khidmat, T-nya pakai D, D-nya pakai T. Saya ulangi lagi, yang betul adalah T-nya pakai D, D-nya diganti T. Saya ulangi lagi ya. T di sini diganti D. Saya tulis. Khidmat ya. K H I D. Hit terus mat pakai T. Nah, yang betul ini ya, khidmat bukan khidmad ya. Nah, ini yang betul. Sekarang yang nomor B. Berteman. Nah, ini nggak perlu tanda tulis ya. Berteman seharusnya adalah berteman. Jadi E diganti A. Berteman. Kenapa kok berteman? Itu pengaruh dari kosakata Jawa ya. Kemudian gak. Nah, kita gak boleh mencoret-coret tembok orang lain. Ini juga nggak baku. Gak itu. Yang betul adalah tidak. Silakan ditulis kembali dengan tulisan yang bagus, ya, yang bisa dibaca supaya untuk belajar enak, ya. Oke, lanjut latihan 2 ya. Kita lanjut latihan 2 ya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan kosakata baku itu di dalam ungkapan permasalahan maupun ungkapan solusi atau penyelesaian masalah. Coba perhatikan, kita sekarang menganalisis ya, menganalisis teks percakapan tersebut. Itu di situ kita analisis ungkapannya dan kita tulis. Kalau ada kosakata yang tidak baku kita perbaiki. Oke? Dibantu Ustazah dulu ya. Tulislah ungkapan permasalahan dalam teks tersebut. Coba kita cari ya. Kita cari. Ungkapannya yang mana? Saya baca dulu ya. Judulnya. Trotoar hak pejalan kaki. Anak-anak tahu trotoar kan? Trotoar itu jalan yang di pinggir jalan ya. Ada jalan yang ada di pinggir sedikit untuk orang-orang jalan, itu namanya trotoar. Hasbi, ya. Mengapa kita berjalan di trotoar? Ayah, trotoar merupakan jalur khusus pejalan kaki, Nak. Trotoar adalah hak pejalan kaki sebagai warga negara. Dengan menggunakan trotoar, pejalan kaki dapat berjalan dengan aman. Sementara itu, berjalan di jalan raya akan membahayakan pejalan kaki. Tidak ada masalah ya ini ya. Tidak ada masalah, tidak ada kalimat masalah ya. Oh, begitu ya. Namun jika trotoar ini rusak, nah ini ya anak-anak, kita temukan kalimat masalahnya. Namun jika trotoar ini rusak, pejalan kaki tidak bisa berjalan dengan aman lagi, Nak. Nah, ini ya,
Nih kalimat permasalahannya silakan ditulis. Jika trotoar rusak, pejalan kaki tidak bisa berjalan dengan aman lagi. Nah, itu kalimat permasalahannya, silakan ditulis. Jika trotoar rusak, pejalan kaki tidak bisa berjalan dengan aman. Itu adalah kalimat permasalahannya. Oke, sudah? Cara nulisnya seperti tadi. Dalam kalimat efektif, kita kan suruh nulis kalimat efektif ya. Maka ya tadi, jika trotoar ini rusak, pejalan kaki tidak bisa berjalan dengan aman lagi. L-nya huruf kecil ya, karena itu L huruf besar berarti tidak baku. Seharusnya huruf kecil. Kalau nak betul huruf besar. Karena kita suruh membuat kalimat, jadi tidak perlu ditulis namun tidak pakai ya, hanya ini aja. Jika trotoar ini rusak, pejalan kaki tidak bisa berjalan dengan aman lagi. Titik. Nah, kita telah membuat kalimat ungkapannya ya. Sekarang tulislah ungkapan penyelesaian masalah dalam teks tersebut. Kita lihat dulu. Tentu saja trotoar ini adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya kita merawat dan menjaganya. Nah, ini ada solusinya. Ada kalimat penyelesaian masalah. Kita tulis di sini ya. Trotoar adalah milik masyarakat, Saya ulangi lagi. Trotoar adalah milik masyarakat, Sebaiknya kita merawat dan menjaganya, titik. Saya ulangi lagi ya. Trotoar adalah milik masyarakat, Sebaiknya kita merawat dan menjaganya, titik. Nah, kita telah membuat kalimat penyelesaian masalah yang efektif. Ya. Saya ulangi lagi, Roy. Roy, enggak kamu tulis, Roy. Ya, saya ulangi lagi ya. Trotoar adalah milik masyarakat, Sebaiknya kita merawat dan menjaganya, titik. Oke. Nah, ada di sini tanyakan, apakah maksud ungkapan penyelesaian masalah tersebut? Apa maksudnya ungkapan yang tadi kamu tulis? Nah, kamu tulis di sini dengan kalimatmu sendiri. Bagaimana caranya? Pakai kalimat efektif. Contohnya Ustazah, contohnya seperti ini. Karena trotoar adalah milik maka kita harus merawat dan menjaganya. Nah, kita membuatkan kalimat kita sendiri kan, tidak nyontoh itu kan. Karena trotoar adalah milik masyarakat, maka kita harus merawat dan menjaganya. Kita membuat kalimat sendiri dengan kalimat efektif untuk menerangkan ungkapan tadi. Saya ulangi lagi. Karena trotoar adalah milik masyarakat, maka sebaiknya kita merawat dan menjaganya. Nah, itu kalimat efektifnya ya. Terus kemudian adakah kalimat lain? Ada seperti ini. Ada dengan cara bagaimana kita menjaganya? Dengan cara tidak merusak dan mengotorinya. Ya. Saya ulangi lagi ya untuk menerangkan ungkapan itu. Karena trotoar adalah milik masyarakat, sebaiknya kita merawat dan menjaganya dengan cara tidak merusak maupun mengotorinya. Nah, sudah lengkap kan ya? Oke, sekarang yang nomor 4. Tulislah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan kalimat efektif. Nanti sudah ditulis ya. Sudah tulis, kita tulis lagi langkah-langkahnya ya. Tulislah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan kalimat efektif. Oke, siap? Sebentar. Oke, bukan. Saya ke nomor 4. Sebelum ke mulai nomor 4.
Saya mau tanya sama kalian. Karena ini kalian akan nulis sendiri, bukan saya ajari. Yang saya ajari nomor 1, 2, 3. Nomor 4 dan nomor 5 kalian sendiri yang nulis. Ya, kalian sendiri yang nulis. Cuma ada yang ditanyakan. 1, 2, 3 sama saya tadi. 3, 4, 5 kamu nulis sendiri. Apa? Ya. Nomor 3 apa, Us? Tuh, nomor 3 tadi. Saya ulangi lagi nomor 3 ya. Us. Apa, Us? Saya ulangi lagi ya. Putus-putus. Ustazah. Ya. Ustazah. Boleh nggak buat kalimat sendiri, Ustazah? Iya. Buat kalimat sendiri aja. Buat kalimat sendiri boleh, Ustazah. Bisa buat kalimat sendiri apa enggak, Ustazah? Oke, kamu. Oke, Timur dulu ya. Dengarkan Ustazah dulu ya. Dengarkan baik-baik. Yang nomor 3. Nomor 3 itu apa maksud ungkapan penyelesaian masalah tersebut? Us, diam semua. Sudah, saya mute dulu ya. Diam semua loh. Ustazah. Oke, untuk nomor 4, 5 kalian ngerjakan sendiri loh. Jangan 1, 2, 3 saya ajari. Nah, kalian bisa ngerjakan nomor 4, 5 kalau kalian bisa menulis nomor 1, 2, 3. Saya ulangi lagi ya. Nomor 1, ungkapan permasalahannya sudah ada di sini. Kalian tidak perlu buat kalimat lagi. Ungkapannya adalah, jika trotoar ini rusak, pejalan kaki tidak bisa berjalan dengan aman. Nah, itu kalimat ungkapannya. Ya, oke. Sekarang ungkapan penyelesaian masalahnya di mana? Di sini, ada di sini. Trotoar ini adalah milik masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya kita merawat dan menjaganya. Ini adalah ungkapan penyelesaian masalahnya. Jadi kamu tulis plak itu, ya. Ditulis plak seperti di percakapan. Tahu plak? Maksudnya ditulis persis ya, persis yang ada di buku, ya. Sedangkan nomor 3, nah nomor 3 itu kita perbaiki dengan kalimat kita sendiri nulisnya. Karena trotoar itu milik masyarakat, maka sebaiknya kita merawat dan menjaganya. Saya ulangi lagi ya. Karena trotoar itu milik masyarakat, berarti milik masyarakat, maka sebaiknya kita merawat dan menjaganya. Nah, itu maksudnya. Terus kalau kamu nomor 4, langkah-langkah, maksudnya bagaimana cara kita merawat dan menjaga trotoar itu. Nah, langkah-langkahmu apa? Nomor 1, ini ada jawabannya di sini. Caranya dengan tidak merusak dan mengotori trotoar. Kan sudah menemukan ya. Ya, sudah menemukan kan nomor 4. Nah, sudah tahu langkah-langkahnya kan? Caranya namanya langkah-langkah ya, cara kan berarti. Sudah ada di situ. Tinggal kamu tulis dengan cara yang dengan kalimat efektif. Bagaimana menulisnya? Karena trotoar adalah milik masyarakat, maka kita harus merawat dan menjaganya dengan cara tidak merusak dan mengotori trotoar. Itu kan sudah kalimat efektif ya. Kalau caranya adalah dengan itu belum efektif anak-anak. Kalau kamu tulis caranya adalah dengan tidak merusak dan mengotori trotoar itu belum efektif. Kenapa? Caranya apa? Yang efektif bagaimana Ustazah? Yang efektif adalah cara merawat dan menjaga trotoar adalah dengan tidak merusak dan mengotorinya. Loh, sudah tak kasih bocoran jawaban. Oke, yang nomor 5 sekarang. Silakan nomor 5, kamu kerjakan sendiri. Ya, kamu kerjakan sendiri nomor 5 dengan kalimat kamu sendiri. Oke, anak-anak, untuk materi tema 4, subtema 4 sudah selesai.
insya Allah nanti dikirim Ustadzah latihan-latihan soal subtema ini di dalam PDF ya, Google Form ya, akan dikirim Ustadzah karena bukunya ini sudah selesai ya, bahasa Indonesia ini sudah selesai. Jadi latihannya nanti saya buat dalam bentuk Google Form. Kemudian keempatnya nanti dikirim Ustadzah tugasnya apa? Keempat ya, nanti di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Keempat tentang tema 4, subtema 4 ini, bahasa Indonesia. Ya anak-anak, sekian dulu pelajaran Ustadzah, saya simpulkan lagi ya. Kalimat baku adalah, kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan ejaan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi untuk mengetahui kebenaran kata ini baku atau tidak baku, mau tidak mau kalian harus lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak punya kamus, bagaimana caranya Ustadzah? Caranya dengan melihat di Google. Kamu ketik kata-kata itu, kemudian kamu tulis kata baku dari kata ini apa. Nanti akan diberitahu oleh Mbak Google ya. Kosakata bakunya apa melalui kamus yang akan dibukakan. Itu cara praktisnya ya. Oke, sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan aturan ejaan juga. Aturan ejaan dalam bahasa Indonesia yang ada dalam KBBI ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi ada ciri-cirinya ya, itu 1 komunikatif, 2 logis, kemudian 3 tidak ambigu ya, kemudian 4 tidak mubadir atau hemat ya, sesuai dengan EYD, itu ciri-cirinya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Kalian tidak ada tugas ya hari ini ya, tugasnya cuma halaman tadi, halaman berapa tadi? Tetap ada ya, nanti silakan di-share ke wali kelasnya masing-masing ya. Di halaman berapa tadi? Halaman 90, halaman 93 ya. Sudah kita bahas bersama, tapi kamu harus laporkan ke wali kelasmu. Halaman 97 ya. Halaman 97 tadi ya. Terutama nomor 45. Hasil belajar kalian hari ini dengan Ustadzah. Ada hasilnya, kalian nyatet tadi halaman 97 ya, silakan dilaporkan ke Ustadzah kalian masing-masing untuk tugas hari ini. Ya, jadi anak-anak, tugasnya hari ini adalah halaman 97 ya. Nah, kalian menyelesaikan apa hari ini dengan baik. Silakan dilakukan. Jadi kalau lupa bisa ditutup. Besok kan Ramona kosan. Nah, iya kerjakan hari ini. Masa sih besok Ramona kosan? Ini sudah didampingi Ustadzah ngerjakannya. Kalian laporkan ke wali kelas masing-masing ini. Pekerjaan halaman 96 hingga 57. Kan sudah kita kerjakan bersama tadi. Hah? Sekarang aja lo mapare. Apanya? Tuh, sudah kan tadi. 1, 2, 3, 4 sudah dibahas semuanya. Tinggal nomor 5. Nomor 5 kamu cari sendiri. 5. Oh. 97 tinggal halaman nomor 5 saja. Tapi Ya, tinggal nomor 5 masih saja. ada Zoom lagi, Pelajari. Gimana? Masih ada Zoom lagi. Nomor 3. Nomor 3 kan ada dibaca anak. Lihat itu, ulangi lagi. Ayo, tadi nggak udah sampai medok. Ini sudah selesai ya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis, sudah disimpulkan Ustadzah. Kita Bacaan yang mana? Nomor 3.
tutup semuanya ya. Baca wal asri ya. Mana nomor 3? Yuk kita baca surat wal asri. Alhamdulillah. Dulu doa belajar dulu. Doa belajar. Coba dulu sama-sama. Doa belajar. Doa sesudah belajar. Sesudah belajar. Asyhadu an la ilaha illa anta Dawal asri sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawasaw bis sabr. Allahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Inna ila rabbina jadi doa naik kendaraan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melu. Waalaikumsalam. Dadah, Ustazah.